Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah biomedik, serta teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Interaksi Respons Imun Seluler dan Humoral dalam Berbagai Infeksi Virus dan Gangguan Imunologis. Bisa di next? Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Ayah Sofia, dengan NIM akhir 006. Kemudian ada Devi Eka Susanti dengan NIM akhir 021, ada Dinda Amelia dengan NIM akhir 022, Raida Rakikah dengan NIM akhir 024, Vina Alaiko Mustika dengan NIM akhir 029, Aulia Zahra dengan NIM akhir 030. Bisa di next. Oke, untuk yang pertanyaan itu ada poin pertanyaan dan kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah suatu hal yang paling penting pada saat mau melakukan penulisan artikel atau jurnal ilmiah karena itu akan mempermudah dalam mengumpulkan data yang relevan dan juga fokus dari yang mau diteliti. Kata kunci itu bisa ditentukan dengan mempelajari atau mengidentifikasi tema ataupun topik yang ingin dibahas dalam penelitian. Dengan mempelajari atau mengidentifikasi topik penelitian, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan data-data yang terkait sehingga sumber pembahasan pun akan lebih mudah untuk dijawab secara objektif. Lalu ada proses pertama yang kelompok kami lakukan yaitu kami menentukan topik yang ingin dibahas. Lalu topik yang ingin kami bahas yaitu bagaimana interaksi antara respon imun seluler dan humoral dalam mempertahankan tubuh dari infeksi. Yang kemudian setelah menemukan topik ini, kami mencari istilah-istilah yang mendekati topik tersebut sebagai kata kunci untuk mencari jurnal atau sumber yang kami butuhkan. Mungkin istilahnya itu seperti kayak cellular immune response, humoral immune response, dan immunity adaptive. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu strategi penelusuran dan penemuan. Jadi, dalam proses melaksanakan penelusuran dan mencari literatur, kelompok kami menggunakan referensi dari laman web basis data pustaka yang sudah terverifikasi kevalidatannya seperti PubMed. Dan selama proses pencarian literatur ini, kami melakukan strategi mencari dengan menggunakan kata kunci, karena strategi tersebut mempermudah kami untuk menemukan literatur yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga masalah yang sudah kami tentukan. Jadi strategi kata kunci ini sangat membantu kami karena saat mencari dengan kata kunci tersebut banyak jurnal yang relevan muncul dengan topik yang kami cari. Sehingga kami bisa dengan mudah menemukan dan memilih jurnal apa saja dan yang mana saja yang akan sesuai dengan permasalahan yang sudah kami cari. Selanjutnya, sumber dan cakupan. Jenis literatur yang kelompok kami gunakan merupakan artikel ilmiah internasional yang telah dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi dan sudah terindeks dalam database terpercaya seperti PubMed. Nah, semua literatur yang kami baca adalah artikel yang telah melalui proses peer review, sehingga informasi yang disajikan itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian literatur yang kami gunakan itu terdiri dari artikel review. Kemudian ada original research yang secara khusus itu membahas mengenai interaksi antara respon imun dan respon imun humoral. Nah, dalam mempertahankan tubuh dari infeksi, artikel-artikel tersebut itu membahas berbagai topik seperti peran sel T dalam membantu maturasi sel B, pembentukan antibodi, pembentukan memori imun, serta bagaimana infeksi virus itu dapat memodulasi hubungan kedua sistem imun tersebut. Nah, cakupan literaturnya itu bersifat luas karena berasal dari beberapa negara dengan konteks penelitian yang berbeda, namun tetap relevan untuk memahami mekanisme imun adaptif yang secara umum. Selanjutnya, selanjutnya ada tesis atau problem statement. Eh, Berdasarkan literatur yang telah dikaji, kelompok kami itu merumuskan masalah utama yang ingin diteliti
gali, yaitu bagaimana mekanisme interaksi antara respon imun seluler dan humoral dalam mempertahankan tubuh dari berbagai infeksi virus dan kondisi imunologis tertentu. Nah, permasalahan ini tuh muncul karena meskipun kedua jenis respon imun tersebut memiliki fungsi yang berbeda, keduanya itu bekerja secara terkoordinasi dan saling mempengaruhi, sehingga penting untuk memahami hubungan tersebut secara lebih mendalam. Nah, kemudian terdapat beberapa isu yang menjadi dasar dari problem statement. Yang pertama itu kurangnya pemahaman terintegrasi mengenai bagaimana sel T membantu aktivasi, diferensiasi, dan pematangan sel B untuk menghasilkan antibodi afinitas yang tinggi. Yang kedua, variabilitas variabilitas respon imun pada infeksi akut kronis serta infeksi berulang yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh model imun klasik. Yang ketiga, kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana sel T dan sel B terbentuk serta mempertahankan proteksi jangka panjang terutama terhadap virus yang mudah bermutasi. Dengan demikian, problem statement menekankan kebutuhan untuk memahami dan berkoordinasi terkait sel T, sel B secara lebih mendalam sebagai dasar pengembangan terapi imun. Nah, vaksin generasi baru dan pendekatan klinis itu untuk gangguan imunologisnya. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada informasi yang didapat dan keterkaitan antara konsep-konsep kunci. Respon imun seluler seperti CD4+, CD4+, TFH, dan juga TRH, dan imun humoral seperti sel B, memori sel B, dan juga antibodi bekerja secara terkoordinasi dalam menghadapi infeksi virus seperti HIV, HBV, SARS-CoV-2, serta kondisi imunologi seperti CVID dan IgG4-RD. Pada HIV, serangan cepat terhadap sel T, CD4+, dan pembentukan reservoir laten menyebabkan disfungsi jangka panjang pada respon sel T dan juga sel B. Pada SARS-CoV-2, kekuatan respons sel T mempengaruhi keparahan penyakit, sementara memori sel B dan kualitas antibodi menentukan perlindungan terhadap infeksi ulang. Secara keseluruhan, aktivasi sel T diperlukan untuk diferensiasi sel B dan produksi antibodi. Gangguan pada salah satu jalur seperti kelelahan pada sel T maupun disfungsi sel B dapat menurunkan efektivitas pertahanan imun. Konsep hybrid immunity, memori sel T jangka panjang dan EBALT menegaskan pentingnya koordinasi sel T dan sel B dalam menghasilkan perlindungan imun yang optimal. Next. Lalu ada Lalu selanjutnya ada latar belakang yang disampaikan oleh penulis artikel dalam literatur yang telah ditemukan. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa interaksi antara sel T dan sel B merupakan kunci dalam memahami mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai infeksi dan penyakit imun kronis seperti HIV, HBV, COVID-19, CFID, dan IgG4-RD. Berbagai studi menyoroti isu utama seperti melemahnya respon imun, ketidakseimbangan regulasi, pembentukan memori imun, serta kelelahan sel T, meskipun telah terjadi aktivasi berulang. Sebagian besar penelitian dilakukan pada pasien dengan infeksi akut atau kronis melalui analisis darah, sel imun, dan juga antibodi. Secara keseluruhan, literatur ini menekankan pentingnya memahami koordinasi sel T dan juga sel B untuk mengisi celah pengetahuan dan mendukung pengembangan terapi serta vaksin yang lebih efektif. Next. Baik, selanjutnya ini adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan literatur review dengan pendekatan naratif review. Sumber artikelnya adalah artikel internasional dengan terbitan tahun 2020 sampai 2025, yang digunakan databasenya adalah PubMed dan jurnal bereputasi lainnya. Kata kunci pencariannya antara lain cellular immunity, humoral immunity, T-cell response, B-cell response, SARS-CoV-2, HIV, dan CVID, immune interaction, vaccine response. Kriteria seleksi yang pertama adalah relevansi dengan topik yang kita ambil, kemudian periode tahun publikasi, dan juga kualitas metodologinya. Data yang dikumpulkan adalah tujuan penelitian, metode, dan juga hasil utama. Analisisnya adalah analisis sintesis naratif dengan mengelompokkan tema, membandingkan temuan antar studi, dan menyimpulkan hubungan antara imunitas seluler dan juga dengan humoral. Next.
Nah, di sini interpretasi hasil dan penyajiannya, data-data yang disajikan dari artikel-artikel yang sudah kami kumpulkan itu melalui grafik, tabel, flow cytometry, heat map, dan juga citra mikrokopis untuk menunjukkan aktivitas sel T, sel B, antibodi, dan juga sitoksin. Kemudian terdapat studi COVID-19, HIV, CVID menampilkan pola umum seperti aktivasi atau gangguan sel T yang selalu berdampak pada kualitas respons sel B dan juga antibodi. Kemudian penelitiannya, vaksin menunjukkan respons sel T tetap stabil meskipun antibodi menurun, menandakan perlindungan jangka panjang. Nah, benang merah yang kita ambil adalah respon imun seluler dan juga humoral saling bergantung dan koordinasi sel T dan sel B sangat penting untuk melawan suatu infeksi atau penyakit. Next. Inkonsistensi antar studi. Literatur yang ditinjau menunjukkan adanya inkonsistensi terkait peran respon imun seluler dan humoral pada berbagai jenis infeksi. Pada SARS COVID-2, beberapa studi menekankan dominan imunisasi seluler CD4+ dan CD8+ dalam menentukan tingkat keparahan. Sementara penelitian lainnya menegaskan bahwa antibodi juga berperan penting dalam mencegah infeksi ulang. Pada infeksi kronis seperti HIV, sebagai penelitian menunjukkan sel B masih dapat berfungsi meskipun jumlah sel T CD4+ menurun, namun studi lain menentukan bahwa disfungsi sel T dapat sangat mengganggu maturasi sel B sehingga melemahkan respon antibodi. Variasi ini muncul akibat perbedaan populasi penelitian, stadium penyakit, dan metode analisis. Next. Baik, selanjutnya yaitu hal yang perlu diuji lebih lanjut, yang mana beberapa aspek penting masih perlu diteliti lebih lanjut karena bukti yang tersedia belum konsisten. Nah, meski mekanisme bagaimana sel T folikular helper TFH mengatur kualitas dan afinitas antibodi, terutama pada infeksi kronis seperti HIV dan hepatitis. Nah, masih belum sepenuhnya dipahami. Dan selain itu, pembentukan memori jangka panjang antara sel T dan sel B pada infeksi akut seperti SARS, CoV-2 masih menunjukkan hasil berbeda antara studi sehingga diperlukan penelitian longitudinal dengan jumlah sampel lebih besar. Dan peran struktur limfoid ektopik seperti IBA-LT dalam mengkoordinasikan respon imun seluler dan humoral pada infeksi saluran napas juga belum jelas dan membutuhkan penelitian lebih mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.